Halo, assalamualaikum. Jadi hari ini sebetulnya eh, ibu mau lari-lari, mau jogging-jogging tipis-tipis di sebelah sana itu sambil menyaksikan pemandangan yang hijau-hijau. Tapi ternyata pas sampai di sini, masya Allah, pemandangannya itu keren sekali. Itu menurut saya ya, karena gitulah ibu-ibu kalau setiap hari cuma lihatnya panci, wajan. Jadi kalau lihat-lihat seperti ini langsung matanya berbinar-binar. Itu banyak. Lewat saja sayang. Banyak anak-anak, mereka ini mau bermain-main di kolam sana. Oke, jadi hari ini kita di Buah Akar mau bercerita tentang ini, bercerita sedikit tentang bagaimana bisa itu kan pakai kacamata. Ternyata itu setelah diperiksa kemarin, ternyata minusnya itu sudah tinggi ya teman-teman, 2,25 kalau tidak salah. 2,5. Oh, 2,5. Nah, itu ternyata minusnya sudah tinggi, dan sebetulnya itu dari dulu memang saya sudah curiga karena kalau biasanya dia kalau ditunjuk sesuatu yang jauh itu dia kurang bisa lihat. Terus beberapa hari yang lalu kan ustazanya WA, katanya Akhtar ini bunda, dia kalau dari duduk di belakang, kan di sekolah dia duduknya di belakang, duduk di belakang itu dia tidak bisa lihat jelas di papan tulis. Jadi saya bilang, oh ya nanti kapan-kapan kalau ada waktu saya mau cek, periksa ke dokter mata. Dan kemarin kita sudah cek, ternyata memang matanya ada rabun jauh ya. Jadi sebetulnya ini banyak yang beranggapan bahwa oh, kemarin waktu di klinik itu banyak yang menegur, kenapa bunda matanya? Saya bilang ini matanya kayaknya rabun. Terus mereka bilang oh pasti ini gara-gara HP. Jadi sebetulnya ceritanya seperti ini teman-teman. Dulu itu waktu Bunda Akhtar itu usia 4 tahun, saya masih kerja ya, masih statusnya sebagai karyawati. Tapi pada saat itu bagusnya karena saya bisa bawa Akhtar ke tempat kerja. Nah, salah satu cara saya supaya dia tidak bosan sepanjang hari itu, karena dia belum masuk TK, supaya dia tidak bosan, saya kasih dia kasih nonton laptop. Dulu Akhtar selalu nonton laptop. Terus oh ya, dulu itu ada HP dia pakai main game, tapi game untuk belajar huruf-huruf. Jadi makanya pada saat Akhtar umur 4 tahun itu dia sudah pintar menulis huruf, membaca, karena dia main game itu. Jadi ada baiknya juga, tapi akhirnya seperti ini. Nah, kenapa sampai waktu itu saya membiarkannya? Ya, karena seperti itu supaya dia tidak bosan menemani ibunya bekerja. Banyak anak-anak yang datang. Mereka mau berenang. Kita tunggu adik Aimat datang. Oke, lanjut ya teman-teman. Jadi waktu itu umur 4 tahun, terus setelah dia masuk TK, sudah berkurang ya, dia nonton laptop. Dulu tuh nonton di laptop, oh bukan, masih main waktu umur TK itu. Sebelum TK itu dia main itu ya, main game-game di HP itu. Terus waktu dia umur masuk SD, saya sudah melahirkan adik, jadi saya belikan dia flash disk untuk nonton murotal, untuk nonton film kartun. Nah, karena waktu itu juga saya masih bekerja, jadi flash disk itu saya colok di laptop. Jadi dia nontonnya melalui laptop. Setiap pulang sekolah kami ke kantor, saya masih bekerja sampai sore, jadi dia di tempat kerja saya itu dia nonton laptop. Dia nonton murotal di laptop itu melalui flash disk. Jadi memang pada saat itu dia nonton itu dekat sekali. Kalau nonton laptop kan memang harus dekat ya teman-teman, karena layarnya kan kecil. Tapi kalau dia di rumah dia nonton TV, dan memang dia kalau nonton TV juga itu jaraknya sangat dekat. Walaupun selalu saya tegur, tetap dia maju ke depan. Nggak tahu apa yang dia lihat. Kenapa tuh kalau nonton dekat sekali, nak? Karena soalnya truk berputar.
kisah Islam kan, soalnya karena itu kan nggak dengar. Oh, tidak dengar kalau jauh, karena biasanya kan saya juga bilang jangan terlalu besar, apalagi volumenya. Kalau adik Emar lagi tidur, karena kan waktu itu adik Emar masih bayi ya teman-teman. Jadi saya juga harus ini jaga supaya dia tidak terbangun. Sudah jadinya nonton itu dekat sekali, dan ternyata itu efeknya seperti ini ya teman-teman. Jadi intinya memang gadget TV itu ada positifnya, tapi ada juga ternyata negatifnya. Dan bukan ternyata, memang sebetulnya ada dampak buruknya kalau kita menggunakan tidak sesuai dengan aturan yang baik ya. Menonton TV boleh, main gadget boleh, tapi jangan terlalu dekat. Atau kalau bisa, kalau main gadget itu dipasangkan anti radiasi. Kan sekarang kan sudah ada ya. Dan kemarin juga ditawari untuk kacamata anti radiasi, harganya sekitar 1 juta, mulai dari 1 juta. Tapi saya bilang tidak usah dulu, karena 6 bulan berikutnya ini dia akan kontrol, nanti mau dilihat bagaimana perkembangan matanya, apakah ada perbaikan atau semakin memburuk. Tapi saya harapnya semakin membaik ya teman-teman. Terus jadi nanti setelah itu kalau misalnya memang dia harus pakai kacamata terus, ini rencananya mungkin nanti akan diganti ke anti radiasi. Kemudian gagangnya juga dipilih yang untuk kids friendly ya, karena ini kan masih gagang untuk kacamata standar saja. Tahulah anak-anak kalau pertama kali seperti ini takutnya nanti dia kan belum terbiasa, jadi takutnya nanti kalau di sekolah dia sembarangan simpan bisa jatuh kemudian rusak pecah ya. Jadi seperti itu. Jadi untuk sementara dia pakai kacamata seperti ini saja, saya pakaikan tali supaya biar lebih aman. Oke, jadi bagaimana perasaannya setelah menggunakan kacamata? Apakah tidak merasa malu atau bagaimana? Tidak rasa malu. Tidak rasa malu, tidak apa ya nak, karena itu untuk menunjang penglihatannya agar lebih jelas, apalagi kalau di sekolah, ya. Jadi karena kemarin sudah dibilang sama dokter harus banyak makan sayur, terutama yang bagus untuk mata ya, walaupun sebetulnya itu sudah tidak maksimal lagi karena sudah terlanjur rusak, tapi tidak apa, siapa tahu nanti ada keajaiban bisa membaik lagi matanya ya. Oke, aduh lalat. Terima kasih yang sudah menonton videonya, semoga suka selalu dengan videonya Bunda Akhtar dan Akhtar dan keluarga. Assalamualaikum, sampai ketemu lagi di video selanjutnya.